Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 8 tentang senangnya berakhlak terpuji dengan subtema memahami makna berbaik sangka dan contohnya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, amati gambar berikut. Coba perhatikan, ayo dari gambar sebelah kiri. Yang pertama, ini gambar apa? Yaps, di sini ada gambar siswi yang sedang meminjamkan bukunya kepada temannya. Oke, selanjutnya gambar yang kedua. Ada gambar dua orang siswa sedang membantu mendorong gerobak pemulung tua dengan senang hati. Yang ketiga, ada gambar menolong teman yang tertimpa musibah dengan tulus. Gambar selanjutnya, yang keempat, yaitu ada gambar satu keluarga yang hidup rukun. Nah, dari keempat gambar ini merupakan contoh dari akhlak terpuji yang akan kita bahas. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, cermati cerita berikut ini. Ada sebuah cerita yang judulnya Berpikir Positif. Dengarkan baik-baik ya. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang setiap pergi berburu selalu ditemani oleh seorang sahabatnya yang terkenal akan ketakwaannya. Tiap kali raja menemui sesuatu yang tidak mengenakan, sahabatnya selalu berkata, "Semoga itu baik, insya Allah." Kata-kata ini selalu diulang-ulang pada setiap kejadian yang secara lahir adalah kejadian buruk. Pada suatu hari saat sang raja berburu bersama sahabatnya, jari raja terkena tombak dan terpotong. Si sahabat berkata, "Semoga itu baik, insya Allah." Raja marah dan memerintahkan pengawalnya untuk memenjarakan sahabatnya. Saat pengawal ditanya, apa yang dikatakannya saat kalian menutup pintu penjara? Pengawal menjawab, ia hanya mengatakan, "Semoga ini baik, insya Allah." Suatu ketika, raja pergi berburu lagi tanpa ditemani sahabatnya. Ia tersesat di hutan. Di hutan tersebut terdapat sekelompok orang yang menyembah berhala dan tiap tahun mengorbankan orang kepada berhalanya tersebut. Raja pun ditangkap oleh kelompok tersebut. Namun saat diperiksa didapati jari raja tidak lengkap. Mereka pun menolak mengorbankannya karena korban harus dalam kondisi sempurna. Kemudian raja dilepas dan ia kembali ke istananya. Akhirnya raja menyadari kebenaran ucapan sahabatnya. Sahabat raja tersebut dikeluarkan dari penjara. Raja bertanya, "Ketika engkau mengatakan semoga itu baik, insya Allah,
Saat jariku terpotong, aku menyadari bahwa kebaikan itu adalah aku tidak jadi disembelih untuk berhala karena fisikku tidak sempurna. Sekarang, saat engkau di penjara, apakah kebaikan itu? Sang sahabat menjawab, andai kata saat itu saya bersamamu, mereka akan menyembelih saya sebagai penggantimu. Jadi, jika kamu mendapat kejadian buruk, ucapkan, semoga ini baik, insya Allah. Karena boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Oleh sebab itu, jangan pernah beranggapan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkanmu dan tidak sayang kepadamu saat kamu mendapat cobaan atau musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, selanjutnya memahami arti berbaik sangka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sangka artinya duga atau taksir. Berbaik sangka adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Seorang siswa harus selalu berbaik sangka atau berpikir positif terhadap orang tua, guru, atau teman. Berpikir positif adalah perilaku terpuji. Lawan kata berbaik sangka adalah berburuk sangka atau prasangka. Siswa yang baik akan menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita agar menjauhi prasangka buruk. Jangan mencari-cari kesalahan dan kejelekan orang lain, karena apa yang kita sangkakan belum tentu kebenarannya. Di samping itu, diri kita belum tentu lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan tersebut. Ayat tersebut didukung pula oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Iyyakum wazzanna fa inna zanna akdzabul hadits wala tajassasu. Yang artinya,
hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan. Dan janganlah kalian memata-matai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, kita tidak menjelek-jelekan teman kita yang ada di sekolah atau di lingkungan rumah. Pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif. Sebaliknya, kita berpikir positif, jernih, dan mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, selanjutnya contoh berbaik sangka. Setelah kita memahami makna berbaik sangka, marilah kita cermati contoh-contoh perilaku berbaik sangka berikut ini. Contoh yang pertama, tanpa curiga Ahmad meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Contoh yang kedua, Kamila menerima peraturan orang tuanya untuk bangun pagi agar bisa sholat subuh berjamaah dan membersihkan tempat tidur sendiri. Contoh yang ketiga, Karlina menerima aturan orang tuanya untuk mengikuti les privat mengaji di rumah, walaupun ia tidak keluar rumah setelah pulang sekolah. Contoh yang keempat, Herman memahami sahabatnya Zakaria yang tidak ikut piknik ke Taman Mini Indonesia Indah karena ternyata Zakaria harus mengikuti ujian renang. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.